Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman tadi kan sudah mendengarkan penjelasan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kali ini saya, Rizanatul Murtazikoh, akan menjelaskan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di pembahasan kali ini yang akan kita bahas itu ada 4 poin. Yang pertama, riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kepribadian beliau. Yang ketiga, perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan yang keempat, nilai-nilai keteladanan Ali bin Abi Thalib. Oke, masuki pembahasan yang pertama adalah riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu seperti yang kita bisa lihat di namanya kan bin Abi Thalib ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah anak dari pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Nah itu, atau saudara kandung laki-laki dari Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Jadi mereka itu masih satu nasab, satu kakek, karena mereka itu adalah saudara sepupu. Jadi pada awalnya nama yang diberikan kepada Ali pada saat kelahirannya itu bukan Ali bin Abi Thalib, tetapi As'ad, yang berarti singa. Nah, nama tersebut adalah hasil pemberian sang ibu sebagai kenangan dari nama ayahnya yang bernama As'ad bin Hashim. Jadi ayah dari ibunya Khalifah Ali itu, atau kakeknya ya, kakek dari ibunya gitu. Karena ketika Khalifah Ali lahir itu Abu Thalib atau ayahnya itu tidak ada di tempat saat kelahiran Khalifah Ali itu. Nah, setelah Abu Thalib mengetahui nama pemberian sang ibu itu, Abu Thalib itu merasa kurang suka dengan namanya, sehingga digantilah menjadi Ali bin Abi Thalib. Menurut Ibnu Ishaq, Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Nah, Ali mempunyai beberapa julukan nih, diantaranya Abul Hasan, yaitu dinasabkan kepada anaknya yang paling besar kan namanya Hasan. Selain itu juga dijuluki Abu Turab. Nah, julukan Abu Turab ini pemberian dari Rasulullah, makanya Ali merasa senang banget kalau dipanggil dengan julukan Abu Turab ini, karena kan pemberian dari Rasul. Nah, julukan-julukan lainnya itu ada Abul Hasan wal Husain, Abul Qasim al Hashimi, Abu Asab Toini, dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Jadi julukannya itu banyak ya, tapi beliau tuh lebih menyukai Abu Turab. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memiliki gelar Amirul Mukminin, yang artinya pemimpin orang-orang beriman. Nah, Ali bin Abi Thalib sendiri masuk Islam setelah istri Rasulullah SAW yaitu Khadijah masuk Islam. Nah, setelah itu baru Ali bin Abi Thalib ikut masuk Islam. Nah, Ali ini mempunyai 3 saudara kandung laki-laki, yaitu Thalib, Uqail, dan Ja'far. Nah, Ali bin Abi Thalib juga memiliki 2 saudara kandung perempuan, yaitu Ummu Hanik dan Jumana. Sedangkan istri Ali bin Abi Thalib ini adalah putri dari Rasulullah, yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW. Nah, dari pernikahannya dengan Fatimah, mereka ini mempunyai 4 anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab Al-Kubro, dan Ummu Kulsum Al-Kubro. Pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau 27 Januari 661 Masehi, saat Ali bin Abi Thalib ini sedang sholat di Masjid Agung Kufah, tiba-tiba beliau diserang oleh seseorang bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, dia ini siapa sih? Abdurrahman bin Muljam ini dikenal sebagai salah satu tokoh Khawarij. Nah, Ali bin Abi Thalib ini diserang dengan sebilah pedang yang sudah diberi racun saat sedang bersujud ketika sholat subuh. Nah, lalu Ali meninggal
dunia 2 hari kemudian setelah diserang itu pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Januari 661 Masehi. Nah, kenapa sih kok ada yang menyerang beliau? Nah, nanti akan dibahas pada saat masa khalifahnya. Kepribadian yang pertama yaitu cinta ilmu. Nah, Ali bin Abi Thalib ini semasa hidupnya Rasulullah kan dia selalu berada berdampingan dengan Rasulullah kan kemana-mana. Nah, hal itu dimanfaatkannya untuk selalu bertanya tentang hal baru yang ingin dia ketahui. Nah, dia tuh selalu bertanya kepada Rasulullah. Nah, dia berkata, apabila aku bertanya, maka aku diberikan apa yang aku tanyakan tersebut, dan apabila aku diam, maka aku pun tidak mendapatkan sesuatu. Dalam keadaan tertentu juga, ketika Ali merasa malu kepada Rasulullah, padahal dia tuh pengen banget tanya. Nah, dia tuh minta kepada salah satu temennya, tolong dong tanyain gitu kepada Rasulullah tentang apa yang ingin dia tanyakan itu. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib itu juga pernah memberikan nasihat kepada Kumail bin Ziyad tentang perbandingan ilmu dan harta. Nah, nasihatnya itu seperti ini. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga dari pemiliknya, sementara harta minta dijaga oleh pemiliknya. Ilmu semakin bertambah dengan diamalkan, sementara harta makin berkurang dengan disedekahkan. Ilmu menjadi penguasa, sementara harta dikuasai. Kebaikan yang didasarkan pada harta seseorang akan hilang seiring habisnya harta tersebut. Sedangkan kecintaan terhadap orang yang berilmu tak akan habis meski orang yang berilmu tersebut telah tiada selama ilmunya diamalkan. Tuh. Nah, kan ada ya dalil yang mengatakan kalau seseorang itu meninggal maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, sebegitu pentingnya ilmu itu sampai dia itu apabila kita amalkan itu amalannya akan terus mengalir ketika orang yang mengamalkan ilmunya itu, dan orang yang mengamalkan ilmunya itu juga akan selalu diingat oleh si pengamal itu. Jadi misalkan kan kita guru nih, terus kita itu mengamalkan ilmu kita, maka insya Allah murid-murid kita itu selama mereka mengamalkan ilmu dari kita itu mereka akan selalu mengingat kita, seperti itu. Nah, kepribadian yang selanjutnya itu ada kezuhutan. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang tumbuh dan berkembang dalam didikan cahaya kitabullah, yaitu Al-Quran. Nah, kenapa? Karena kan beliau itu selalu berdampingan dengan Nabi Muhammad kan. Tuh. Makanya itu dia itu tidak terlalu berfokus kepada duniawi, hal-hal yang bersifat duniawi seperti itu. Nah, malah Ali bin Abi Thalib ini menganggap kehidupan itu adalah cobaan, ujian dan cobaan bagi kita. Seperti kita diberi kesusahan itu cobaan, diberi kemudahan berupa kekayaan pun itu juga cobaan sebenarnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kekayaan itu agar bermanfaat, gak malah menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Tuh. Kepribadian selanjutnya ada tawadu. Nah, ini ada ceritanya nih. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib ini membeli kurma sebanyak 1 dirham. Nah, kemudian beliau itu menggendong sendiri kurma itu, kan banyak ya. Nah, melihat hal itu para sahabat kan gak tega. Nah, karena beliau itu kan pada saat itu sudah menjadi Amirul Mukminin kan, pemimpin para
orang-orang muslim, masa iya disuruh bawa kurmanya sendiri? Nah, para sahabat itu menawarkan biar mereka saja yang membawa kurmanya itu, tetapi beliau nggak mau, beliau menolaknya. Nggak apa-apa, biar aku bawa sendiri. Nah, kayak gitu. Dari kisah tersebut menunjukkan sikap ketawaduan beliau itu. Bahkan ketika beliau sudah menjadi Amirul Mukminin dan sahabat Rasulullah pun dia nggak mau untuk istilahnya kayak memanfaatkan orang lain ya. Kalau aku bisa sendiri, kenapa harus orang lain yang membawanya gitu. Selanjutnya ada sikap dermawan. Di antara akhlak Al-Quran yang menyatu dalam diri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ini adalah dermawan dan murah hati. Beliau itu sangat dermawan. Yang terakhir itu rajin beribadah. Nah, beliau itu benar-benar mempraktikkan arti ibadah secara utuh dalam kehidupannya. Beliau itu dikenal sebagai seseorang yang istiqomah dalam mengerjakan sholat malam hingga disebut sebagai ahli sholat tahajud kayak gitu. Jadi sholat fardunya iya, sholat tahajudnya juga istiqomah. Subhanallah sekali gak sih? Oke, memasuki poin selanjutnya yaitu perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib sendiri menjadi khalifah keempat sepeninggalan Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Nah, saat itu di kota Madinah itu sedang kacau-kacaunya karena ada pemberontak yang menganggap Utsman bin Affan itu menyelewengkan amanat sebagai khalifah. Maka dari itu, nah pemberontakan itu pun berujung dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Akhirnya ketika hal itu terjadi, lalu kan nggak ada pemimpinnya. Nah, para pemberontak itu mendesak Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah berikutnya, seperti itu. Nah, Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya sempat menolak untuk menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan, tetapi karena didesak terus-menerus dan didukung oleh sahabatnya, maka Ali bin Abi Thalib akhirnya menerima ditunjuk sebagai khalifah itu. Nah, meski mengalami kekacauan yang sangat parah, Ali mampu memperluas wilayah Islam hingga India. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu cukup pesat. Nah, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini, beliau juga menyempurnakan huruf hijaiyah dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, domah, dan titik yang ada di huruf hijaiyah itu, karena beliau menganggap semakin meluasnya Islam ditakutkan nanti akan ada kesalahan dalam membaca Al-Quran itu, karena bahasa Arab pun juga kan berbeda di setiap wilayah. Maka dari itu beliau menyempurnakan Al-Quran dengan titik dan harokat. Selanjutnya, setelah keberhasilan di bidang ilmu pengetahuan, Ali juga membangun kota Kufah. Selain beberapa keberhasilan yang telah disebutkan tadi, ada beberapa hal penting nih yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib pada masa kekhalifahannya. Yang pertama, dalam bidang hukum, Ali bin Abi Thalib mengembangkan sistem investigasi kriminal dan membuat kebijakan tentang pemisahan antara saksi kunci untuk pembuktian kebenaran dan mengungkap kenyataan. Yang kedua, ada membentuk majelis syuro. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib membentuk majelis syuro yang terdiri dari para ulama dan ahli hukum. Merekalah yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Tugas anggota majelis syuro ini adalah mempelajari, mengkaji, dan melakukan riset terhadap permasalahan untuk menentukan kebijakan umum terkait dua hal. Yang pertama, menjaga stabilitas negara dengan kebijakan yang membawa kemaslahatan untuk bersama. Yang kedua,
menegakkan hukum yang telah dibuat. Yang ketiga, membentuk satuan keamanan. Nah, dalam bidang militer, langkah-langkah yang dilakukan Ali bin Abi Thalib yang pertama, harus memiliki kekuatan militer yang menjaga dan membela wilayah. Nah, karena mungkin belajar dari pengalaman khalifah sebelumnya ya kan, tidak ada yang melindungi negara tersebut dari pemberontak. Maka dari itu beliau membentuk satuan keamanan. Nah, yang kedua, mempersiapkan dan membentuk kekuatan militer, dan yang ketiga, mengangkat komandan militer yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara atau gubernur pada saat itu. Yang keempat, menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, dan yang terakhir, mengatur anggaran belanja negara. Nah, sumber pemasukan bagi wilayah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu berasal dari zakat dan sedekah. Dari sumber tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh Baitul Mal. Nah, di Baitul Mal ini nanti akan disebarkan atau didistribusikan kepada untuk para pekerja, karyawan, orang-orang yang membutuhkan, untuk pembangunan juga, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh masing-masing wilayah kekuasaan Khalifah Ali itu. Jika nantinya ada kelebihan, itulah yang dikirimkan kepada Khalifah di ibu kota negara. Nah, jika diibaratkan itu Baitul Mal itu kayak jantung di tubuh manusia. Jadi Baitul Mal ini akan mendistribusikan keuangan ke wilayah-wilayah. Setelah itu jika ada sisanya baru dikembalikan ke ibu kota kayak gitu. Jadi mereka itu mengantisipasi jangan sampai ada rakyat yang kelaparan pada masa kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib gitu. Oke, poin berikutnya adalah nilai-nilai keteladanan Ali bin Abi Thalib. Nah, tadi kan kepribadiannya yang sangat bagus sekali itu ya, itu kan ada 5 poin. Nah, kita bisa mengambil nilai-nilai keteladanan dari kepribadiannya itu. Yang pertama, kecintaannya beliau terhadap ilmu. Nah, itu bisa kita ambil nilai-nilai keteladanannya dan kita amalkan saat kita sedang belajar kayak gitu. Contohnya aktif bertanya kayak gitu kan. Di kelas tuh kita bisa menambahkan ilmu, bisa menambah ilmu untuk diri kita dan untuk teman-teman yang ada di kelas tuh dengan aktif bertanya kayak gitu. Nah, hal selanjutnya itu yang bisa kita ambil nilainya adalah yang itu tadi ya, kesudahan itu tadi. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak orang yang terlalu memfokuskan atau terlalu cinta kepada dunia kan, padahal dunia ini hanya sementara. Nah, kita bisa nih meneladani sikap dari Ali bin Abi Thalib untuk tidak terlalu fokus pada duniawi. Bahkan sekarang itu kan ada orang yang menghalalkan segala cara agar dia itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kayak gitu. Kita harus meneladani sikap Ali bin Abi Thalib ini agar tidak terlalu terfokus kepada duniawi. Nah, nilai yang berikutnya itu yang bisa kita ambil adalah tawadu. Sehebat apapun seseorang, meskipun dia pintar, kaya, tampan, cantik, seseorang itu harus memiliki sikap tawadu. Nah, hal ini merupakan keteladanan yang bisa kita ambil dari Ali bin Abi Thalib. Meskipun sebagai sosok pemimpin serta cerdas, beliau itu tetap tawadu seperti itu. Nah, nilai yang bisa kita ambil selanjutnya adalah dermawan, sikap kedermawanannya itu. Nah, karena kenapa sih kita harus dermawan? Karena kan harta yang dimiliki seseorang itu sebenarnya hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Nah, amanah tersebut akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Karena itulah harta yang kita miliki itu harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai harta yang kita miliki itu digunakan untuk keperluan yang enggak ada manfaatnya sama sekali atau bahkan melanggar ajaran Islam. Nah, kan
sayang banget ya kalau kita diamanahi harta oleh Allah tapi malah menjerumuskan kita ke jalan yang sesat gitu. Makanya ada baiknya untuk kita mengambil nilai positif dari Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dengan sikap dermawannya, karena sebenarnya sedekah apabila kita menyedekahkan harta kita di jalan Allah itu juga kan kita tidak akan rugi. Allah akan menggantinya baik dengan pahala atau dengan harta pula yang berkali-kali lipatnya. Maka dari itu, tapi jika ingin menyedekahkan harta di jalan Allah, kita juga tidak boleh bersikap pamrih atau mengharapkan balasan. Nah, yang selanjutnya ini ada rajin beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas utama bagi seluruh manusia. Nah, melaksanakan ibadah ini merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Nah, itu tadi kan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu memiliki kepribadian beliau tuh rajin ibadah dan sholat tahajudnya itu kan istiqomah. Ada baiknya jika kita itu mengikuti atau mengambil nilai-nilai kebaikan dari sikap beliau yang rajin ibadah itu. Seperti itu. Nah, karena dengan kita rajin ibadah itu Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan yang keji, seperti itu. Dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu insya Allah kita akan dijauhkan apabila kita rajin beribadah. Oke, tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila nanti teman-teman ada yang dirasa kurang jelas, bisa ditanyakan di grup ya. Nanti kita diskusikan bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.